Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga puasanya tetap semangat dan semoga hari ini lancar ya sampai maghrib nanti. Nah, kita akan melanjutkan kisah Muhammad Teladanku yang kemarin terakhir sama Ustadzah Rizky ya, solih-solihah ya, tentang kakek Abdul Muthalib yang wafat. Nah, sekarang kita akan masuk ke kisah bagaimana diasuh dengan pamannya Abu Thalib. Nah, sebelum wafat, solih-solihah, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Muhammad. Dia tidak menunjuk Abbas yang kaya, tapi agak kikir. Dia juga tidak menunjuk Haris, putranya tertua, karena Haris adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Kenapa? Karena sekalipun miskin, Abu Thalib mempunyai perasaan paling bagus dan paling terhormat di kalangan kaum Quraisy. Nah, solih-solihah, Abu Thalib juga amat menyayangi kemenakannya itu. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati sangat menyenangkan Abu Thalib. Dia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad dibandingkan anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Muhammad amat mencintai pamannya. Dia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras, memeras keringat untuk mengganjal perut keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib. Dia ikut membantu pekerjaan keluarganya, mengembalakan kambing dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang yang sangat bersih hatinya, dijauhkan dari dosa. Dia yakin jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan Allah akan mengabulkan permohonannya, seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy saat berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka dari itu, Abu Thalib keluar bersama Muhammad. Dia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian apa yang terjadi, solih-solihah? Mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan ladang menjadi gembur. Masya Allah. Nah, selanjutnya, solih-solihah, hati Muhammad kecil merasa pengap dengan kehidupan orang-orang Makkah. Bagaimana tidak, solih-solihah? Setiap hari yang dilihat Muhammad, anak-anak fakir miskin seusianya itu bekerja bersama-sama dengan bertelanjang dan tanpa rasa malu. Muhammad juga setiap malam melihat pintu rumah-rumah orang kaya tertutup rapat. Kenapa? Ada apa? Di dalamnya mereka berpesta pora. Mereka menyaksikan para penari dan mabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal di tempat lain ia melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati. Muhammad seringkali melintas di depan gubuk-gubuk reot dan tempat-tempat kumuh. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat. Tapi bukan untuk berpesta pora. Mereka di dalamnya ada orang-orang yang hidup menderita. Orang-orang itu ketakutan jika besok atau lusa terpaksa harus menggadaikan anak gadis mereka, istri mereka, atau ibu mereka. Untuk apa? Untuk dikumpulkan menjadi budak para saudagar demi untuk membayar hutangnya. Nah, di depan gubuk-gubuk itu Muhammad juga melihat para pemuda berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian tentang
seandainya datang mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari penderitaan, dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi salah seorang laki-laki yang dia itu bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berani berjuang melawan raja-raja yang semena-mena. Nah, suatu saat pada usia 12 tahun, pamannya Abu Thalib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. Pinta Muhammad, "Ajalah aku, paman." "Tetapi perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh," kata paman. "Aku tidak tega mengajak anak kecil untuk menempuh kesulitan yang begitu berat." Saat itu hanya Abu Thalib tempat Muhammad berlindung, soleh-solehah. Ia merasa amat berat, amat kesepian jika nantinya menghadapi kehidupan di Mekah sendirian tanpa ada pamannya di sisinya. "Kepada siapakah paman aku nanti akan dititipkan? Kepada siapakah paman nanti akan meninggalkan aku seorang diri jika paman nanti pergi berdagang?" Pinta Muhammad begitu mengibar. Karena kalau berdagang itu gak cuma sehari dua hari, soleh-solehah, tapi bisa berbulan-bulan. Abu Thalib dengan mendengar Pinta Muhammad yang mengibar seperti itu merasa terharu. Kemudian berkata, "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Dia tidak boleh berpisah denganku, dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Akhirnya Muhammad pun diizinkan pergi menempuh perjalanan musim panas yang begitu jauh. Nah, alhamdulillah, akhirnya Muhammad ikut pergi berdagang ke Syam bersama pamannya. Bagaimanakah nantinya ketika dalam perjalanan, apa yang terjadi Nabi Muhammad bersama pamannya? Kita akan tunggu di episode berikutnya ya, soleh-solehah. Insya Allah akan lebih seru lagi. Nah, mungkin cukup sampai di sini cerita sore ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya. Cukup sampai di sini cerita sore ini. Semoga soleh-solehah bisa mengambil hikmahnya dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.